Flare. Sering banget rasanya kita dengar kata-kata atau nama benda ini tuh, apalagi dalam sepak bola. Sebenarnya benda ini tuh apa sih fungsinya? Fungsi sebenarnya sebuah flare alias suar ini tuh sebenarnya sebagai alat SOS atau alat peminta bantuan atau pemberi tanda jika seseorang itu tersesat di suatu tempat atau seseorang tengah dalam bahaya di suatu tempat. Itu fungsi utama dari flare. Tapi saat ini jika kita mendengar kata flare, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah benda yang digunakan dalam acara-acara perayaan atau digunakan dalam merayakan sesuatu seperti kemenangan tim tertentu dan lain-lain. Nah, flare ini dalam sepak bola khususnya di Indonesia jadi benda yang kontroversi. Di satu sisi ada yang bilang flare ini sebagai tanda atau ekspresi pendukung tim, mau kalah mau menang pasti rayakannya pakai flare. Dan memang bukan di Indonesia saja para pendukung tim sepak bola ini menyalakan flare. Hampir di seluruh dunia pun pasti ada penonton yang bawa flare ke stadion. Tapi sejak FIFA keluarkan aturan pelarangan penggunaan flare di stadion, benda ini tuh jadi momok bagi klub-klub. Pasalnya dengan benda ini klub bisa terkena hukuman atau denda. Di Liga Inggris saja, ketika sebuah tim bermain kandang ada penonton yang menyalakan flare, maka tim tersebut akan didenda sekitar $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah. Tak peduli supporter mana yang bawa flare, tetap saja tim tuan rumah yang akan didenda. Di Indonesia, musim lalu jika sebuah tim bermain kandang ada penonton yang menyalakan flare, maka tuan rumah akan didenda 50 juta. Jika terulang lagi, maka akan naik menjadi 75 juta. Dan juga jika terulang lagi, maka dendanya naik menjadi 100 juta rupiah. Musim 2023-2024, kabarnya hukuman atau denda flare ini akan bertambah. Satu kali pertandingan jika ada yang menyalakan flare, maka dendanya itu 60 juta. 2 kali flare 80 juta dan 3 kali flare 120 juta. Dan akan ada sanksi tambahan jika terus terulang. Sejumlah klub berusaha menghindari hal ini. Berbagai cara dilakukan oleh klub agar tak kecolongan sehingga flare bisa masuk ke stadion. Mulai dari pemeriksaan double, sterilisasi dan lain-lain. Tapi ini sulit, pasalnya beribu cara para oknum ini lakukan agar dapat memasukkan atau menyelundupkan flare ke dalam stadion. Ada yang kerjasama dengan panpel, ada yang datang duluan ke stadion sebelum pertandingan dan menaruh flare di sudut-sudut tertentu di stadion, dan lain-lain. Nah, kami akan tampilkan bagaimana flare ini bisa masuk ke stadion tanpa ketahuan penjaga. Yuk kita lihat sendiri ya. Nah, lihat sendiri kan? Begitu rapihnya flare ini diselundupkan, dimasukkan dalam bungkus makanan, bisa dalam snack, bahkan dalam nasi bungkus. Pantesan aja sulit terlacak ya guys. Jadi solusinya adalah buat tim yang bermain tuan rumah wajib periksa seluruh bawaan para penonton, baik itu yang berada dalam kantong, berada dalam tas, bahkan dalam makanan sekalipun. Udah tahu dong sekarang gimana flare ini bisa masuk stadion? Buat yang baru tahu, silakan ya di-share video ini, siapa tahu ada klub yang baru tahu dan bisa melihat. Tapi intinya apa ya? Tetap kami mengajak pada para supporter tim manapun ya. Kalian tahulah di Indonesia itu klub cuma dapat pemasukan itu dari tiket dan sponsor. Kalau nanti tiap pertanding klub didenda terus dan akhirnya klub dilarang ada penonton ke stadion, ya kasihan klubnya, mau dapat duit dari mana? Sementara klub harus keluar duit juga buat bayar gaji pemain, gaji pelatih dan lain-lain. Kalau nanti masih ada yang mikir gini nih, bodo amat, yang penting gua happy. Fix ini orang otak udang. Gimana nggak otak udang? Kalau lu nyalain flare di stadion, terus ada yang kena percikan api flare lu di stadion itu ya, terus dia nuntut lu, mampus deh lu. Maka dari itu, jangan terlalu mementingkan ego, karena ego akan membuat otak jadi bego.
Berpikir logis sebelum bertindak, sebelum akhirnya kalian menyesal, karena penyesalan datangnya selalu belakangan. Lantaran yang datangnya di depan adalah pendaftaran. Jika kalian mengaku fans sejati, bikin banggalah dengan prestasi, bukan dengan arogansi. Pratama Arhan, nama bek kiri timnas asal Blora yang saat ini main di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy lagi rame nih. Usai sebuah akun TikTok yang bernama Hakim Garis Partner mengupload sebuah video di mana di video tersebut tampak beberapa orang yang tengah duduk bersama sambil membicarakan bola, khususnya timnas. Arhan Pratama kalau nggak bisa ngelempar jauh nggak akan dipanggil timnas. Emang itu doang kelebihannya. Defense biasa-biasa aja, overlap juga begitu-begitu aja. Kelebihan dia cuma lempar jauh doang. Kalau nggak ada lempar jauh nggak bakal dipakai. Video aslinya sendiri sudah dihapus oleh sang pemilik akun. Kenapa dihapus? Pasalnya di video tersebut sang pemilik akun mengkritik Pratama Arhan yang dianggap tak memiliki kemampuan apa-apa selain lemparan jauh dan mengatakan Arhan ini tak layak dipanggil timnas. Buat kami, mengkritiknya sih nggak jadi masalah ya, cuma cara mengkritiknya ini yang jadi soal. Mereka mengkritik Arhan ini sambil tertawa, seolah-olah meledek Arhan. Postingan ini sendiri sih udah dikomentarin sama Pratama Arhan, tapi kami catat ada beberapa poin yang kami tangkap di video ini. Yang pertama, jika berniat mengkritik haruslah dengan cara yang sopan dan baik. Boleh mengkritik tapi kasih saran, kasih solusi. Jangan cuma mengkritik tapi nggak kasih solusi. Ya kayak gitu mah anak kecil juga bisa. Yang kedua, menurut kami ini sih bukan kritikan sih, tapi lebih ke ejekan. Ingat, nada bicara itu penting loh. Jika kritik itu harus tegas dan tak boleh sambil ketawa. Ya pasti kalau sambil ketawa dianggap ejekan dong. Yang ketiga, apa yang dilakukan akun ini tuh sekaligus menggambarkan jika mereka ini bukan pengamat sepak bola alias cuma akun-akun pansos yang sok-sokan tahu bola, padahal cuma nyari viewers. Mau bukti? Mereka menghapus videonya lantaran takut dihujat sama netizen. Kan artinya mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka bikin, alias cuma pansos nyari viewers. Inilah yang kami bilang, akun-akun yang ngakunya akun bola atau fans bola itu haruslah lebih bijak membuat konten. Kita ini memang negara demokrasi, siapapun berhak mengeluarkan pendapatnya. Tapi jangan lupa, kalian memang bebas mengeluarkan pendapat dan kritikan. Tapi netizen pun berhak dong mengkritik kalian. Yang jadi persoalan kan gini nih, mereka mengkritik atau mengejek Pratama Arhan, tapi mereka lupa apa prestasi mereka. Kecuali mereka ini punya prestasi yang lebih bagus dari Arhan, baru boleh mengejek seperti itu. Arhan yang mereka ejek atau mereka kritik, prestasinya jelas lebih mentereng dari mereka. Arhan udah jelas langganan timnas. Arhan pun pernah jadi pemain terbaik AFF. Arhan salah satu pemain abroad di Jepang, yang artinya kualitas Arhan diakui oleh pemain Jepang dan di atas rata-rata dong. Seharusnya jika mereka ini mengaku pengamat bola atau tahu bola, sebenarnya kan harusnya mereka tahu banyak faktor kenapa sang pemain itu terlihat berkurang kemampuannya. Salah satunya adalah jarang tampil di klub dan lain-lain. Harusnya jika ini kritikan, kritiklah dengan pintar. Contoh, Arhan itu pemain bagus, semua juga tahu. Klub Jepang aja rekrut dia. Cuma Arhan ini jarang tampil di klubnya, yang bikin Arhan ini sedikit turun performanya. Ya, solusinya adalah Arhan ini cari klub lain yang mau tempatkan dia sebagai pemain reguler agar kemampuannya terus terasah. Itu baru kritik yang membangun. Kami nggak bilang ya akun ini tuh nggak tahu bola. Mungkin mereka tahu bola, tapi ngerti bola apa enggak nih mereka, kan gitu. Kalau gini kan akhirnya para netizen ini pasti bilang, ah bacot, yang ngomong aja belum tentu bisa kayak Arhan. Ah bacot lu aja belum tentu bisa main bola dan lain-lain. Jadi intinya buat siapapun, mau itu akun bola, fans bola, mau itu netizen, mengkritik boleh, hujat jangan. Kritiklah dengan cerdas yang membangun. Kalau kritikan tapi tanpa solusi ya sama aja kalian tuh ngomong sama gentong. Sekali lagi kami ucapkan ya, atau kami sampaikan, kami ingatkan, kita nggak akan pernah jadi terhormat dengan menghujat orang lain, dan kita nggak akan jadi besar dengan merendahkan orang lain.
Terbukti kan? Bukan pujian, tapi cacian yang diterima akun ini. Buat arahan, ya wes, ojo dirungokke. Anggap saja ini tuh sebagai motivasi. Tunjukkan pada dunia kalau kamu jauh lebih baik dari yang menghujat kamu. Buktikan dengan prestasi. Di sisi lain, sampai berita ini diturunkan, Erick Thohir belum menentukan nih stasiun TV mana yang akan menyiarkan FIFA Matchday Indonesia lawan Argentina. Ada 4 stasiun TV yang ajukan diri, yakni RCTI, Antv, Net TV, dan Indosiar. Yang pasti 4 stasiun ini udah ngelobi PSSI nih buat ditunjuk jadi broadcast. Tentunya kita tahu ya, para stasiun TV ini ngelobi PSSI ini tentu pakai duit dong. Nah di sini kami nggak bisa bilang nih stasiun TV mana yang akan siarkan FIFA Matchday. Pasalnya meskipun para stasiun TV ini mengklaim udah kerjasama dengan Esko PSSI si anu, tapi tetap PSSI yang sekarang ini beda. Semua tergantung Erick Thohir. Meskipun katanya stasiun TV anu udah bilang saya udah kerjasama dengan Esko anu, tapi kalau Erick Thohir bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Begitupun dengan Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan juga Piala Indonesia. PSSI belum memutuskan akan menggunakan stasiun TV mana yang akan jadi penyiar. Meskipun Indosiar udah mengklaim sudah kerjasama dengan LIB untuk siaran Liga 1, tapi ini belum menjamin Indosiar akan jadi broadcast Liga 1 musim depan. Menurut Erick Thohir, kejadian musim lalu jangan sampai terulang lagi. Cuma gara-gara uang sedikit akhirnya rusak nama sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengatakan jika memang Indosiar sudah menjalin kerjasama dengan LIB, silahkan dibicarakan lagi dengan LIB. Sebab LIB-nya akan ganti pengurus yang otomatis sistemnya pun akan berganti. Apalagi dengan aturan PSSI yang baru, yakni aturannya lah sebelum ada tanda tangan dari ketum PSSI, maka apapun kerjasama itu belum sah. Nah intinya kita belum tahu nih semua gelaran sepak bola musim depan ini akan disiarkan di stasiun TV mana. Buat kami sih yang manapun yang mau nyarin nggak masalah. Yang penting bisa berikan kualitas yang terbaik dan jangan ikut campur lagi dalam urusan liga, apalagi soal jadwal pertandingan. Dan juga jangan berat sebelah.